Ini sangat penting bagi kita semua, terutama di masa pandemi saat ini. Kita harus menggunakan segala cara dalam memulihkan ekonomi Indonesia tentunya. Kalau boleh saya izin share presentasi, Pak, karena mungkin ada baiknya saya mengenalkan Serbia dan Montenegro melalui PowerPoint. Kelihatan? Apakah sudah kelihatan PowerPoint saya? Sudah kelihatan. Seperti yang Pak Dubes telah sampaikan, KBRI Beograd adalah perwakilan Indonesia yang berkedudukan di kota Beograd, yang merupakan ibu kota dari Serbia, dan juga merangkap Montenegro. Kedua negara ini memang sebelumnya tergabung dalam satu negara, yaitu Yugoslavia, yang kemudian pecah, dan kedua negara ini sempat juga masih menjadi satu negara hingga pada akhir tahun 2006 mereka memisahkan diri menjadi negara masing-masing. Kita berkedudukan di Beograd, ini alamatnya. Saya akan coba secepat mungkin dengan tujuan untuk lebih memberikan waktu untuk kalian menjawab. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh lihat sedikit warna hijau ini adalah Serbia. Iya, ini Serbia itu luas wilayahnya tidak terlalu besar, bisa 80.000 km persegi dengan populasi tahun 2001 sekitar 7,2 juta. Dia lebih terletak di Eropa Tenggara sebenarnya, memang mendekati Eropa Timur, tapi lebih pada Eropa Tenggara. Kemudian ini juga Montenegro, lebih kecil dari Serbia, dan dia lebih ke arah barat dari Serbia. Penduduknya hanya 622.000 jiwa, data dari tahun 2019. Yang ingin saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian, yang tadi Pak Dubes bilang adalah pasar non tradisional. Apa sih pasar non tradisional? Kalau saya boleh secara gamblang menjelaskan, pasar non tradisional adalah pasar yang memang potensinya belum dimaksimalkan, dimanfaatkan oleh Indonesia. Padahal mereka punya potensi yang besar apabila memang terus digali oleh Indonesia. Seperti Serbia sendiri terletak di Balkan, yang merupakan ibaratnya jembatan darat antara wilayah barat dan wilayah timur, yaitu Asia dan Timur Tengah. Montenegro sendiri merupakan terletak di daerah. Saya agak terganggu dengan suara yang ini. Dampak dari lokasi strategis dari kedua negara ini membuat negara-negara besar ini menaruh perhatian besar kepada perkembangan ekonomi dari kedua negara ini. Di Eropa sendiri memberikan investasi yang besar di infrastruktur dan negara-negara di wilayah ini, yang termasuk wilayah Serbia, agar terdapat koneksi antara Eropa Tenggara dan Eropa Barat. Demikian pula dengan Cina saat ini, atau Tiongkok, sangat punya interest yang sangat besar terhadap wilayah Balkan ini. Kita menyebutnya wilayah Balkan, dan menyebut mereka wilayah Balkan itu bagian dari jalur sutra modern saat ini. Tiongkok telah memberikan banyak investasi di bidang infrastruktur dan energi ke wilayah negara-negara di Balkan ini, dan yang terbesar adalah di Serbia. Nah, kalau kita melihat pasar tradisional potensi, kita tidak boleh melihat hanya Serbia atau Montenegro yang penduduknya hanya sekitar, kalau digabung sekitar kurang dari 8 juta. Tapi bagaimana Serbia itu mempunyai kerjasama perdagangan dengan beberapa negara. Yang pertama adalah negara-negara CEFTA.
CEFTA ini adalah negara-negara bekas pecahan dari Yugoslavia dan mempunyai kesepakatan dagang bersama, di mana perdagangan antara mereka adalah tidak punya dikenakan tarif. Jadi apapun yang masuk dan diproduksi dari Serbia akan masuk ke wilayah-wilayah mereka dengan zero tarif. Jadi ini merupakan, kami melihatnya dari KBRI melihat Serbia ini merupakan motor dari wilayah Balkan Barat yang harus kita manfaatkan, terutama berbagai macam produk ekspor Indonesia, baik itu ekspor untuk usaha-usaha industri besar maupun UMKM. Nah, kalau kita lihat yang tadi Pak Dubes bilang pasar non tradisional, adalah kita lihat potensinya sebenarnya. Di tahun 2018 sampai 2019, sebenarnya dari 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi mereka itu 4%. Kalau kita bandingkan dengan Uni Eropa, yang mungkin sekitar di bawah 1 sampai 2%, mereka ini 4%. Dan berhasil menurunkan angka pengangguran. Dan juga hutang publik sebesar 52%. Serbia sendiri adalah mitra dagang terbesar Uni Eropa. Jadi di wilayah Balkan ini, di wilayah Eropa Tenggara ini, Serbia merupakan mitra dagang Uni Eropa terbesar. Ini yang harus kita manfaatkan. Dan juga merupakan eksportir terbesar di antara inter-CEFTA yang tadi saya bilang. Dan dia, Serbia sendiri berhasil, terakhir data yang kami himpun adalah mengekspor dengan nilai $3 miliar ke negara-negara CEFTA. Hal ini yang menurut saya potensi besar apabila kita punya kerjasama yang lebih erat dengan Serbia. Iklim investasi yang terus membaik di Serbia, di tahun 2018 3,6 miliar euro diinvestasikan di Serbia. Nah, hal ini mengindikasikan bagaimana kinerja perekonomian Serbia yang terus membaik pasca pecahnya dari Yugoslavia. Montenegro sendiri merupakan gerbang, kalau saya lihat dari posisinya, gerbang dari Laut Mediterania menuju Eropa Tengah, Eropa Barat. Saat ini sedang dibangun jalan tol yang kalau lihat di presentasi saya yang biru ini, yang dibiayai oleh Tiongkok, yang nanti akan langsung masuk bisa ke pasar Eropa Barat. Bedanya Montenegro itu penghasilan terbesarnya adalah pariwisata. Jadi pendapatan dari pariwisata sekitar 25,8% dari GDP mereka di tahun 2018. Memang pada saat COVID ini merupakan pukulan yang sangat telak kalau saya bilang ke Montenegro, karena memang banyak sekali penghasilan dari pariwisata yang dapat dihasilkan. Tapi di sisi lain, sektor pariwisata Montenegro ini memberikan peluang bagi Indonesia sebenarnya untuk produk-produk ekspor yang terkait dengan pariwisata, seperti sabun-sabun atau kosmetik dan lain-lain. Nah, tadi Pak Dubes juga sudah bilang bahwa hubungan bilateral dengan Indonesia sebenarnya dimulai dari sejak zaman Presiden Soekarno dengan Joseph Broz Tito tahun 1954, dan kemudian Yugoslavia pecah, tapi Serbia kemudian sebagai pewaris legal dari Yugoslavia terus melakukan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Saya akan skip hubungan bilateral ini. Banyak kesepakatan politik, pertahanan. Di ekonomi kita banyak MOU dan juga persetujuan atau kesepakatan. Yang menarik juga di bidang konsuler, kita sudah ada perjanjian bebas visa. Jadi Bapak Ibu yang eksportir atau mau ikut pameran tuh nggak perlu lagi visa ke Serbia nanti. Ya kalau kondisi COVID sudah membaik ya tentu akan kembali banyak. Juga ada di bidang-bidang lainnya, sosial budaya. Ini merupakan prioritas dari politik luar negeri Indonesia di tahun 2019 sampai 2024, bahwa diplomasi ekonomi adalah salah satu ibaratnya prioritas utama dari politik luar negeri Indonesia. Oleh karena kami sangat menghargai di KBRI
inisiatif yang dilakukan oleh Pak Beni Tunggul dan kawan-kawan mengenai untuk mengadakan forum-forum seperti ini. Nah, saya ingin fokus sedikit ke hubungan ekonomi, di mana walaupun pandemi di tahun 2020, perdagangan Indonesia-Serbia mengalami peningkatan atau positif pertumbuhannya sebesar 25,2%. Walaupun ada defisit, namun ekspor kita ke Serbia itu meningkat 2,5%. Ini sebuah pencapaian yang menarik menurut saya, yang cukup baik, di mana banyak negara mengalami penurunan perdagangan, kita dengan Serbia mengalami peningkatan. Namun dengan Montenegro kita mengalami penurunan di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, walaupun kita terus mencatat surplus sebesar 3,4 juta US dollar. Nah, kita punya investasi 3 di sini. Investasi Indonesia itu adalah Indo-Serbia Food, itu ada perusahaan distributor. Delta Danube ada perusahaan jamur. Dan Indo-Adriatic Industry itu adalah perusahaan Indomie, Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin yang suka Indomie. Saya yakin banyak yang suka ya. Jadi ini adalah pabrik Indomie Indonesia yang berada di Serbia. Yang ingin saya jelaskan kemudian adalah bagaimana sih postur ekspor Indonesia ke Serbia dan Montenegro. Memang mayoritas adalah bahan baku dan produk industri yang saat ini menjadi motor ekspor Indonesia ke dua negara ini. Kayak di presentasi saya sebutkan, sini ada karet, ada minyak sawit, ada ikan, ada hosiery itu kaos kaki dan stocking, ada alas kaki, ada komponen TV. Mengenai UMKM masih kami melihat di pasaran dan angka yang kita dapatkan masih rendah. Yang kami dapatkan adalah beberapa produk furniture dari rotan dan kayu. Namun itu jumlahnya juga masih sedikit. Memang yang tadi Bu siapa ya dari Belanda, saya lupa. Memang promosi itu sangat memiliki peran yang sangat penting untuk mengenalkan produk-produk Indonesia di negara ini. Jadi kemudian kita di KBRI menilai ada berapa tantangan-tantangan yang dihadapi selama ini dalam meningkatkan ekspor Indonesia ke Serbia. Pertama adalah masih banyaknya pembelian produk Indonesia dari negara pihak ketiga. Jadi saat kami mendapati angka bahwa hampir 60 juta dolar Amerika Serikat produk Indonesia masuk melalui negara ketiga. Ini yang menjadi target dari KBRI Belgrade untuk menjadikan ekspor itu ekspor langsung dari Indonesia. Kemudian kita melihat juga adanya minimnya informasi mengenai potensi yang tadi saya sebutkan di awal pada kalangan usaha di Indonesia. Serbia dan Montenegro masih membutuhkan inbound investment. Mereka dalam masa transisi ekonomi sangat membutuhkan investasi asing. Kemudian saya juga melihatnya karena minimnya informasi mengenai potensi ini, masih rendahnya minat para pelaku usaha Indonesia ke Serbia dan ke Montenegro. Khusus untuk pariwisata, tantangan yang kita hadapi adalah karena jarak geografis membuat tiket pesawat menjadi kendala peningkatan pariwisata ke Indonesia. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, Pak Beni, Bu Siti, presentasi singkat saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Penting untuk kita jelaskan kepada teman-teman di Indonesia mengenai potensi Serbia dan itu. Demikian sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Lanjut langsung ya ke Ibu Sari ya. Ya. Atau mungkin Prof Beni ada yang mau disampaikan dulu? Tidak? Coba terusin aja Bu, Ibu Aisyah, terusin aja. Boleh. Ibu Sari sudah siap ya? Iya, silakan. Ya, terima kasih Bu Moderator, terima kasih Pak Beni.